Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pada hari ini, karena ini ajaran baru untuk semester 2, Ibu akan membuat kesepakatan atau keyakinan di kelas kita. Apakah kalian setuju? Setuju. Nanti Ibu akan membagikan ini dan Ibu minta kalian menuliskan keyakinan kelas apa atau kelas apa yang kalian impikan di dalam kelas kita ini. Apa yang harus diikuti oleh keluarga kelas kita. Paham? Nanti kalian tulis dua keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang ingin kalian sampaikan untuk kelas kita. Paham, Pak? Paham. Ya, Ibu bagikan. Tuliskan 2. Silakan kalian tulis 2 keyakinan kelas, nanti akan kita tempel di depan seperti ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara pengimbasan atau berbagi budaya positif di SMP Negeri 4 Sampit. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir dalam acara ini. Ini adalah tugas kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Kota Waringin Timur SMP Negeri 4 Sampit tentang budaya positif. Budaya positif di sini ada 6. 1. Perubahan stimulus respon lawan teori kontrol. 2. Arti disiplin dan 3. Motivasi perilaku manusia. 3. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 4. 5. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Di bawah ini adalah paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan berapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada diagramnya stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Yang pertama, menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Menurut stimulus, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, menurut stimulus, model berpikir menang kalah. Kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Selanjutnya, konsep disiplin positif dan motivasi makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, kan biasanya tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Tetapi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, di sini disiplin, ada konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah, nah, yang artinya bahasanya mungkin bahasa apa itu? Iya. Merdeka itu artinya, iya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap
buat memerintah diri sendiri. Jadi disiplin itu memerintah diri sendiri dulu, bukan memerintah orang lain. 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di sini Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, dari ketiga ini menurut Bapak Ibu yang mana? Yang sudah dilakukan. Yang banyak anak-anak. Yang banyak anak-anak lakukan di sekolah kita. Yang paling banyak. Satu kayaknya. Mereka takut hukuman. Ya, biasanya anak-anak itu menghindari karena takut hukuman. Kemudian ada juga sebagian anak pengen dipuji, pengen mendapat imbalan atau pengen mendapatkan penghargaan. Iya, yang paling tinggi. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas saya dan sudah saya tempel ya Ibu di kelas. Nah, di sini kami juga belajar tentang keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Seperti ini contohnya. Nah, contohnya misalnya kami menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian kami saling menghormati, mengingatkan dan membantu kapanpun kami bisa. Kami menjaga dengan baik barang-barang kepunyaan bersama. Kami siswa yang disiplin dan menghargai waktu. Bicara dengan guru jika kami memiliki masalah. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang telah kami buat. Saya ulang sedikit, yang ini contoh keyakinan kelas tadi. Ini salah satu keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas saya. Jadi ini kemarin kami bikin bersama-sama melalui curah pendapat antara saya sama siswa. Jadi di sini untuk keyakinan, kenapa keyakinan kelas tidak peraturan? Kalau peraturan itu biasanya dibikin dari pihak guru ataupun dari pihak sekolah yang harus ditaati siswa. Jadi karena keyakinan ini, pengertian keyakinan ini berdasarkan yang diyakini mereka, yang mereka harus lakukan atas dasar dari diri mereka sendiri. Jadi dinyatakan di sini keyakinan kelas. Yang contoh keyakinan kelas ini kami bikin kemarin bersama-sama, tapi kalau misalnya yang dari siswa, karena kalimatnya biasanya dari siswa itu tidak membawa makanan ke kelas. Jadi ini kalimatnya saya permudah, saya perbaikin sampai menjadi hasil seperti ini. Jadi keyakinan kelas ini saya bacakan setiap kali saya masuk di kelas itu. Di awal pembelajaran saya akan membacakan sehingga saya berharap tertanam di dalam diri mereka. Jadi mereka itu tidak terpaksa menjalankan keyakinan kelas ini. Jadi saya mau mereka atas dasar kesadaran mereka sendiri menjalankan keyakinan kelas ini. Seperti kemarin sebelum saya membuat keyakinan kelas ini, memang alat kebersihan di kelas itu selalu rusak. Jadi kalau mereka, kamu kalau misal merusak alat kebersihan kelas, ganti. Seperti itu jadi beban mereka sebenarnya. Jadi kemarin setelah membuat keyakinan kelas, masih ada siswa yang merusak, saya nggak mengharuskan mengganti. Jadi cuma menanyakan mereka,
bagaimana konsekuensi kalau mereka melakukan atau tidak menjalankan keyakinan kelas yang memang kami bikin bersama-sama. Makanya dibikin keyakinan kelas dari adaptasi dari yang terdahulu kan ada peraturan. Sekarang dibikin sebelum keyakinan ada ya kesepakatan ya. Ini sebelum macam kesepakatan. iya, setelah itu sebelumnya ada kesepakatan kelas, lalu dipatenkan lagi, sekarang jadi keyakinan kelas. Ya intinya ini peraturan juga sih, cuman dibikin bersama-sama, dirembukan curah pendapat yang tidak membebankan mereka seperti apa bahasanya. Jadi dibikin keyakinan kelas. Kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya setiap siswa itu mencakup punya 5 kebutuhan dasar ini, yang perilaku yang mereka lakukan setiap hari itu terpacu sebenarnya 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contoh kemarin untuk kebutuhan bertahan hidup ini, contohnya dia mengambil bekal temannya. Iya, misal dia mengambil bekal temannya, lalu kita tidak bisa harus, kenapa kamu mengambil bekal temanmu? Kita harus bertanya dulu, kenapa dia mengambil bekal temannya. Kalau misalnya jawabannya, saya nggak lapar bu, kada bawa duit, kada bawa bekal, berarti dia di sini kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan bertahan hidup. Itu loh, jadi kita harus menanyakan dulu apa sih kebutuhan dasar mereka melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang kedua, mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Biasanya ini mereka cari perhatian. Kalau misal kelakuan siswa di kelas, dia mau diperhatikan orang yang diganggunya atau diperhatikan guru yang di depan kelas, dia misalnya tidur di kelas, nunggu ditegur baru bangun. Nah, dia di sini memerlukan cinta dan kasih sayang, lebih ke perhatian. Jadi perilaku yang dia lakukan itu lebih minta perhatian, lebih minta cinta dan kasih sayang. Entah alasannya dia tidak dapat perhatian di rumah atau di lingkungan, atau memang dia suka cari perhatian, suka diperhatikan orang lain. Nah, ini kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Kemudian ada yang ketiga, penguasaan. Ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Biasanya mereka misal ada siswa yang suka mengganggu, maunya mereka ditakutin dengan siswa lain. Dia mau menguasai. Ini penguasaan. Oh, kalau dia ini lebih hebat dari orang lain. Ini kebutuhan dasar manusia dalam penguasaan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kalau kebebasan kemarin contohnya bagian yang dari apa? makanan ya. Mereka perlu kebebasan pilihan. Misal mereka memang punya makanan, sudah punya bekal, sudah punya makanan sendiri, bosan dengan punya mereka, lalu mau mengambil punya temannya. Dia memerlukan kebebasan pilihan. Kemudian kalau yang 5 ini yang paling repot nih, kesenangan. Jadi dia senang, usil, melihat orang lain terganggu, senang, melihat orang lain nangis, senang. Kemudian melihat misalnya temannya, kenapa ditanya, kamu suka mengganggu, ulun senang bu melihatnya menangis, lucu gitu. Nah, jadi dia melakukan perilaku tersebut untuk kesenangan. Ini biasanya yang lebih usil lagi, yang bagian kesenangan. Kemudian ini 5 posisi kontrol. Kalau untuk 5 posisi kontrol itu yang maunya posisi kita dalam menangani siswa. Ada 5. Yang pertama penghukum. Ini yang biasanya kalau misalnya siswa melakukan kesalahan lalu terus menghukum kita, ini bagian penghukum. Tidak ada pertanyaan apapun, tidak ada menanya apapun, langsung dihukum siswa, ini bagian penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Guru pada ini membuat siswa supaya siswa merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, guru sebagai teman, kemudian sebagai monitor pemantau ini biasanya kalau ada siswanya melakukan kesalahan, dia melaporkan ke wali kelasnya, lalu wali kelas yang menindaki, itu pemantau. Kemudian untuk manajer, ini posisi yang paling tinggi. Manajer ini untuk manajer posisi paling tinggi dalam posisi kontrol untuk bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang lain untuk guru. Semoga kita bagian manajer ini semuanya bisa pada bagian manajer atau posisi kontrolnya. Sekarang segitiga restitusi ini cara
melakukan penyelesaian masalah. Jadi agar kita tidak jadi penghukum, kita perlu melakukan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan mereka bagaimana cara mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi diharapkan dia nggak canggung lagi berada balik ke kelompoknya masing-masing. Itu tadi untuk penjelasan bagian segitiga restitusi. Kemudian sebaiknya kalau misalnya siswa ada kesalahan, kita melakukan dulu 3 sisi segitiga restitusi dulu. Yang pertama kita menanyakan keyakinan kelas apa yang mereka tidak jalankan. Kemudian menanyakan mereka validasi tindakan yang salah, mengasih tahu kalau tindakan mereka itu salah, kemudian menanyakan keyakinan, lalu menstabilkan identitas. Jadi bagaimana solusi dari kesalahan mereka tadi. Oh ini contoh restitusi yang saya buat. Kalau misalnya mau melihat contoh restitusinya, ada tugas bagian demonstrasi kontekstual yang saya upload di YouTube ini. Selesai. Yang sekian tadi sharing, semoga dimengerti. Sharing singkat dari kami tentang membiasakan budaya positif. Singkat saja, semoga dimengerti karena beberapa memang mengulang dari penjelasan yang terdahulu. Intinya sih seperti ini, kalau siswa salah, ada tindakan mereka yang salah, seharusnya sebenarnya kalau bisa tidak langsung kita kasih tahu, kita judge bahasanya apa sih? Kita tidak harus kita nilai mereka itu salah. Pasti seorang siswa itu melakukan tindakan apapun yang salah, pasti mereka ada alasannya. Kemudian harus ditanyakan bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Biasanya memang solusinya mereka maunya seperti apa. Jadi mereka melakukannya tidak dengan terpaksa. Teorinya sih seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan untuk prakteknya mudah juga. Karena biasanya memang teorinya mudah lah, prakteknya yang susah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali kelas dari kelas 78. Ada salah satu siswa saya semangat belajarnya tinggi, mau terus bertanya tapi tidak terarah. Kadang-kadang saya panggil ke muka, saya bimbing, saya kemajuan matematika Bu, jadi harus sabar melajari. Tapi setelah itu pusing Bu, saya pusing ya. Gimana cara mengatasinya Bu? Terima kasih. Terima kasih Ibu Rita atas responnya dan pertanyaannya. Kebetulan saya juga mengajar di kelas Ibu Rita ini. Atas nama si Aulia ini memang luar biasa, perlu penanganan khusus. Dia ini sebenarnya memang untuk belajarnya memang kuat, tapi kadang kalau kurang motivasi, kurang diperhatikan, dia ini tidak mengerjakan, kemudian banyak omongnya, banyak ngobrolnya. Kalau juga tugas di rumah, misalnya kita kasih tugas ya di rumah ya, dia nggak akan ngerjakan, jangan harap dia ngerjakan. Jadi untuk tugas dia memang ada beberapa yang kosong. Kalau saya sih tugas sekarang itu tidak terlalu terfokus, harus tugas ini loh kerjakan, harus ada nilai. Jadi memang harus disiasati, siswa seperti ini memang harus disiasati. Kalau menurut saya pada bagian keperluan mereka tadi, iya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Si Aulia ini masuk kalau menurut saya di cinta dan kasih sayang.
dia perlu cinta kasih sayang, perhatian. Karena setelah kalau misalnya ada beberapa tugasnya memang dia nggak ngerjakan, saya mau ambil langsung nilai di kelas seperti itu. Kalau misalnya yang kena kelas 7-8 ya, semoga ini bisa berlaku juga di mata pelajaran lain. Kalau di mata pelajaran saya ngambil nilainya langsung ditanya sama dia. Kalau siswa lain harus ngerjakan, kemudian ngerjakan di buku tulis, dia kadang nggak bisa. Jadi dia ini saya tanya langsung, misal Aulia bisa nggak kamu membuat teks deskripsi tentang meja misal, dia bisa. Kalau langsung seperti itu dia bisa menjawab, ya alhamdulillah dia bisa menjawab. Jadi kalau menurut saya kalau mengambil nilai dari siswa seperti itu sih memang harus disiasati gurunya, bagaimana kreatif gurunya agar dia ini punya nilai walaupun 1-2, yang penting dia bisa mengerjakan, bisa mengikuti. Karena tugas untuk setiap siswa itu memang seharusnya berbeda-beda, karena daya tangkap siswa beda-beda, kebutuhan dasar mereka ini tadi berbeda-beda. Jadi dia ini memang selalu cari perhatian, suka ngobrol sama walaupun dipindah bangkunya ke sebelah sana sini, tetap aja dia ini jadi biang bicaranya, biang ngobrolnya, dia yang ngajak teman-teman di sebelahnya ngobrol. Tapi kalau sama saya memang antusias sih sebenarnya, mau aja ngerjakan tugas, tapi memang harus diperhatikan. Ayo Aulia disuruh membaca, dia duluan maunya. Ini memang harus kalau menurut saya ya memang kebutuhan dasarnya cinta dan kasih sayang itu. Tapi saya belum pernah bicara mendalam ke dia, apa dia belum kurang perhatian di rumah atau di sekitarnya, enggak. Tapi sepertinya ya dia perlu cinta dan kasih sayang. Bagaimana Ibu Rita? Setuju dengan saya, sepemikiran? Iya ya, sama-sama yang ngajar di kelas 7 ruang 8 nih sudah tahu bagaimana keadaan si Aulia. Semoga kita bisa mengayomi dan cara mengajar dia itu agar dia lebih termotivasi, biar lebih secara dia merasa lebih diperhatikan untuk guru. Kalau memang dia merasa sudah diperhatikan, dia rajin aja ngerjakan tugasnya. Karena memang dia kebutuhan dasarnya ya cinta dan kasih sayang. Kalau Ibu Rita tadi siswanya kan aktif gitu ya. Sekarang kalau siswa saya ini kebalikannya. Siswanya itu tidak nakal, tapi tidak mengerjakan tugas. Tapi kalau diberi nasihat diam, diberitahu diam, diapakan diam. Jadi bingung saya tuh, bingungnya apa? Dia ini maunya apa gitu nah. Jadi kayak apa cara mengatasi siswa yang seperti itu? Dia tidak nakal, tapi iya diam, terus diberi nasihat diam. Sepertinya kayak memang ada faktor entah ini menurut saya, entah. Terima kasih, saya wali kelas. Terima kasih pertanyaan dari Bu Nur Alfidah. Tadi katanya anaknya diam, ditanya diam. Jadi bingung lah maunya anak itu apa. Nah, sekarang saya tanya, Ibu Pida sudah menemui orang tuanya, konsultasi, katanya anaknya ada apa gitu. Anaknya itu tinggalnya sama omnya. Iya. Jadi tidak sama. Oh, orang tuanya berlainan rumah. Kerjanya satu hari penuh. Jadi anaknya sendirian. Oh, pernah dipanggil ke BP sebelumnya? Sudah. Terus sudah bicara apa aja dulu? Katanya? Kayak punya semangat gitu. Berarti kurang motivasi lah. Ya, berarti anak ini ada kebutuhan dasarnya yang mungkin belum terpenuhi. Karena dia dari latar belakangnya dia tinggal bersama omnya. Kemudian dia juga jauh dari orang tuanya. Orang tuanya disampit. Oh, satu. Ya. Iya. Tapi tidak serumah lah. Nah, jadi menurut saya anak seperti itu, yang pertama dia kebutuhannya adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Ya, kebutuhan untuk disayangi, untuk diperhatikan. Mungkin karena kurang perhatian dari kedua orang tuanya kan, dia sekolah kan, apalagi anak SMP kan. Sekarang apa-apa kan harus diperhatikan. Kita juga mengajar pada anak yang seperti itu bingung karena diam. Ditegur diam, nggak pernah ngelawan kan. Terus kalau mengerjakan tugas juga ngerjakan. Tadi ada efek sampingnya, akhirnya tugasnya karena kami tidak mengerjakan karena diam tadi. Tapi kalau ditanya tuh dia
Oh, bingung lah, ditanya juga diam, gimana ini? Kalau ditanya pertanyaan, kalau mengerjakan juga diam, Bu. Tapi ada kerjakan. Ada sebagian kerjaan kalau kita paksa gitu. Ya, mungkin di sini kebutuhan dasarnya yang pertama tadi, Kita sering ya orangnya sedeket kami. iya, kebutuhan cinta dan kasih sayang karena kurang perhatian dari orang tuanya. Dengan kurang perhatian dengan orang sekitarnya menyebabkan dia jadi seperti itu. Terus kalau saya sebagai lanjut kelas, Menurut saya, iya. ya kan Terus beri motivasi. Terus memberi motivasi, semangat dengan saling berhubungan dengan orang tuanya kan, dipanggil seperti itu. Semua guru yang ngajar di situ memang perlu perhatian khusus kayak gitu. Kadang memang di kelas itu ada anak-anak yang seperti itu lah. Ya, yang pertama solusinya, ya itu tadi, kita perlu perhatian, memperhatikan dia yang perlu diperhatikan, memberi ya pendekatan lebih, memberikannya perhatian lebih, memberikannya motivasi. Iya, tugasnya juga harus dibedakan. Kalau bisanya tergantung gurunya, bagaimana strateginya supaya nilai anak tadi kan ada. Jadi caranya mungkin yang lain seperti ini, dia yang seperti ini. Mungkin kata Ibu Haifa tadi dengan bertanya secara langsung, memang ada anak itu yang nggak mau menulis. Dia padahal bisa menjawab, karena dia malas. Setelah ditanya, saya juga kemarin ada murid, saya berikan soal, nggak bisa menjawab. Kadang ngerti Bu soalnya, apanya kadang ngerti, jar Ibu, jar saya kan. Itu kan bertanyanya, apa yang dimaksud ini nggak ngerti. Setelah dibaca, tahu ja. Ya itulah anak-anak lah, perlu perhatian, memang perlu perhatian khusus. Terima kasih waktu yang disampaikan. Materinya sangat bagus sekali yang kami tanyakan di sini, Bu. Ada siswa kami ini, kalau dengan lemah lembut berulang-ulang kali itu tidak mempan diberitahukan. Tapi kalau harus agak keras sedikit, dengan kata-kata agak nyaring sedikit, itu barulah mereka tuh mau mengerjakan PR pun harus dipaksakan. Kalau cuma dengan kata-kata itu saja tidak cukup, harus dengan bukti bahwa dia itu harus mengerjakan benar-benar, dihukum dulu, harus masuk ke depan dulu, harus disuruh membersihkan sampah dulu, baru mengerjakan PR, baru melaksanakan tugas yang lain. Ada beberapa kasus di situ, tapi memang tidak semuanya. Ini ada beberapa. Bagaimanakah cara menyikapi anak yang memang harus dengan nada keras? Kan kita nggak boleh sebenarnya kalau nada keras itu. Kiat-kiatnya kira-kira gimana gitu? Nah, kiat-kiatnya, terima kasih Bu Haryanti yang sudah bertanya. Jadi kiat-kiat untuk menangani anak yang seperti itu, yang pertama kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi di sini kami juga mengajak para Bapak Ibu guru ataupun wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Karena di sini keyakinan kelas ini kan dalam lingkup kecil. Walaupun kita sudah ada peraturan sekolah, tapi dalam lingkup yang lebih besar. Makanya di sini saya mengajak Bapak Ibu semua yang ada di sini untuk membuat keyakinan kelas, boleh per mata pelajaran atau per kelas. Jadi keyakinan kelas di sini kami mencontohkan, di sini ada contohnya. Nah, misalnya kenapa keyakinan kelas, nggak peraturan kelas? Karena seperti ini, seperti kita menggunakan helm. Kenapa kita menggunakan helm? Karena kita yakin, karena dengan menggunakan helm itu kan menghindari menjaga keamanan. Kemudian apalagi? Kalau kita menggunakan helm yakinnya. Nah, seperti iya, Kalau itu. tidak dirazia itu terpaksa. Itu terpaksa, bukan keyakinan. Jadi keyakinan ini bukan paksaan. Iya. Karena kita yakin, iya, karena untuk menjaga keamanan. Nah, makanya di sini kita membuat namanya keyakinan kelas. Nah, contohnya di sini kami menjaga kebersihan diri sendiri, kelas, dan lingkungan sekitar. Karena kita yakin dengan menjaga kebersihan. Kemudian kami saling menghormati. Kami menjaga dengan baik barang-barang kepunyaan bersama.
kami siswa yang disiplin. Kemudian bicara dengan guru jika kami memiliki masalah. Jadi dengan keyakinan kelas, kita harapkan anak-anak itu bisa mentaati peraturan tersebut karena keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama, secara curah pendapat bersama-sama di dalam kelas. Jadi kalau mereka ini keyakinan kelas ini juga harus kita pantau. Apakah berjalan dengan lancar di dalam kelas? Apakah perlu penambahan? Nah, jadi harus kita pantau. Mungkin 1 minggu ke depan kita pantau lagi, 1 minggu ke depan. Apakah ada perubahan di dalam kelas? Seperti itu, Seperti itu, Bu. Terima kasih ya Bu ya. Kayak kita kan sudah banyak baca ilmu-ilmu parenting nih untuk diterapkan ke anak kita sendiri. Kenapa nggak ilmu-ilmu parenting itu kita terapkan ke siswa juga? Anggap aja seperti itu gitu. Misal tidak boleh berkata keras karena kata-kata keras itu akan diikuti oleh anak kita sendiri. Terima kasih ya untuk kehadirannya Bapak Ibu hari ini. Kemudian sampai bertemu lagi. Mohon mudah-mudahan nggak bosan untuk kami di depan sini. Nanti kami akan hadir bertiga setelah ini. Coming soon